aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah penjaminan mutu sistem informasi atau jaminan kualitas sistem informasi. Ya. Hari ini kita masuk di sesi 13 ya. Sesi 13 kita akan membahas mengenai teknik tinjauan jaminan kualitas atau teknik tinjauan dari penjaminan mutu sistem informasi ya. Nah, ini bagian ke-1, nanti di sesi ke-14 itu bagian yang kedua. Nah, saya slideshow dulu ya. Oke. Seperti kita ketahui bahwa peninjauan ya atau review atau ulasan ya, jadi kalau peninjauan itu kan ini ya, meninjau tidak hanya melihat ya, tapi juga nanti di samping dia mempunyai tujuan meninjau, dia melihat secara dengan berbagai macam teknik ya, bisa dengan teknik yang berkaitan dengan bukti fisik ya, bisa menggunakan teknik yang berkaitan dengan checklist ya, bisa juga menggunakan teknik penilaian ya ketika dia meninjau ya. Jadi jangan diartikan bahwa meninjau itu seperti hanya lewat saja ya. Kalau kita berjalan di depan rumah ya, itu hanya berjalan lewat saja, tapi ketika kita meninjau berarti kita harus melihat ya bagaimana bentuk fisik ya dari sebuah bangunan ya, bentuk fisik dari sebuah rumah ya, berapa ukurannya, apa saja bahan kualitas bangunannya ya, berapa tingginya ya, bagaimana pondasinya. Nah, itu adalah meninjau yang memang diukur dari sisi kita sebagai tim ya, quality assurance ya, atau tim penjaminan mutu atau tim jaminan kualitas ya. Nah, peninjauan jaminan kualitas ini dapat ditingkatkan ya dengan menggunakan teknik tinjauan. Jadi teknik tinjauan ulang yang efektif ya. Nah, ini termasuk metode ya, di sini nanti akan kita pelajari ya, terus prosedur yang digunakan oleh quality assurance ya ketika dia melakukan sebuah tinjauan ya. Nah, bisa juga bagaimana cara pengumpulan informasi ya, terus teknik yang digunakan untuk mengkonfirmasi ya, terus memvalidasi keakuratan dari informasi, dan juga metode yang digunakan untuk mengevaluasi dari informasi tersebut ya. Ini nah bab ini ya, jadi bab ini ya membahas 30 teknik peninjauan ya. Kalau kita lihat di sini, bayangkan ya, di sini ada 30 ya, ada 30 teknik peninjauan ya di sini ya, banyak sekali ya, makanya deh ya. Nah, ini akan kita lihat dari daftar ya pada gambar 91 nanti, yang mana masing-masing ini akan dijelaskan ya, contoh yang diberikan, evaluasi yang diberikan ya, terus bagaimana praktik yang dapat atau yang digunakan yang paling efektif ya. Nah, keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknik akan menunjukkan kualitas dari quality assurance ya, atau penjaminan mutu dalam meninjau ya, atau mengulas atau mereview dari sebuah proyek ya, baik itu proyek sistem informasi, proyek perangkat lunak ya, proyek infrastruktur ya, dengan melakukan review ya itu. Oke ya, itu. Jadi grup QA yang efektif, dia harus melakukan review ya, atau peninjauan yang konsisten ya, yang konsisten
misalkan ya aplikasi A itu mendapat tinjauan ya, ada aplikasi A ya, ini mendapat tinjauan ya yang sama ya dengan aplikasi yang lainnya ya itu. Nah, sifat berkelanjutan ya dari quality assurance itu membutuhkan atau mempertahankan hubungan kerja yang baik ya, dengan sebuah sistem pemrosesan data ya, dengan staf IT ya, dengan staf lainnya, dengan satuan kerja yang lainnya ya, baik itu dengan personal programmer ya, dengan analis ya itu, sehingga di sini bisa mengetahui bahwa semua proyek itu akan direvisi ya dengan cara yang sama ya, untuk membantu menjaga hubungan kerja yang lebih baik ya antar satu departemen maupun antar departemen dengan yang lainnya ya itu. Oke. Sekarang kita bahas mengenai teknik dari peninjauan ya di sini. Kalau kita lihat ya fungsi di sini ya, fungsi peninjau atau review ya, reviewer yang dalam hal ini dilakukan oleh tim penjaminan mutu ya. Ini dibagi menjadi 3 segmen ya tuh. Jadi ada segmen pertama itu mengumpulkan informasi ya, ini mengumpulkan informasi tentang sistem yang akan ditinjau nanti atau yang sedang ditinjau ya, ini yang pertama. Yang kedua, dia melakukan konfirmasi ya atau memvalidasi ya bahwa informasi yang dikumpulkan itu adalah sudah benar atau tidak ya, ini. Nah ini ya. Dan yang ketiga ini melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi apakah sistem ini berdasarkan pada informasi yang diharapkan ya atau yang dikumpulkan ya itu. Jadi 3 segmen. Yang pertama mengumpulkan informasi ya tentang sistem informasi yang akan kita tinjau. Yang kedua melakukan validasi apakah benar atau tidak ya, ini yang kedua ya. Terus yang ketiga baru dievaluasi ya, untuk melihat ya apakah hasil dari review peninjauan itu sudah sesuai dengan harapannya ini. Oke ya, dalam pengumpulan informasi ya di sini terjadi baik saat merencanakan atau melakukan peninjauan quality assurance ya. Ada 5 pokok bahasan yang nanti yang akan digunakan ya untuk memperoleh informasi tentang sistem aplikasi ya. Yang pertama ya, kita harus di sini harus melihat ya dokumentasi proyek. Nah ya, kita harus melihat informasi mengenai dokumentasi proyek, kita harus melihat informasi mengenai dokumentasi sistem ya. Kita harus melihat informasi ya mengenai kita harus melakukan wawancara ya di sini, wawancara untuk memastikan kebenarannya ya ini. Terus juga kita melakukan observasi ya untuk melihat ya apakah sistem yang dibuat atau aplikasi atau sistem informasi yang akan ditinjau ini benar atau tidak, maka diobservasi ya. Terus bisa juga dia melakukan pengecekan ya berdasarkan dari hasil checklist yang sudah dibuat ya, sehingga ini lebih akurat ya, lebih terstruktur ketika dia melakukan peninjauan ya di sini. Oke. Ini adalah teknik peninjauan ya jaminan mutu ya atau quality assurance ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, teknik pengumpulan informasi ya, apa saja yang berkaitan dengan teknik pengumpulan informasi ya. Pertama berkaitan dengan dokumentasi proyek. Kedua, bagaimana dokumentasi dari sistem tersebut ya. Terus kita harus melakukan pembuktian ya gitu, pemenemuan fakta gitu ya.
Jadi kalau ada sebuah review peninjauan yang dilakukan oleh tim quality assurance, ya berarti dia harus menemukan fakta yang nyata gitu ya, fakta yang benar, fakta yang valid ya. Bisa juga dengan melakukan ya ini ya, wawancara ya ini. Terus juga melakukan observasi ya, pemeriksaan ya, misalkan kita mengecek ya hasil input yang ketika di total itu apakah benar total yang dijumlahkan oleh sistem dan jumlah total yang dilakukan secara manual ya. Kita harus cek, kita harus periksa apakah ada kesalahan ya, yang bisa saja kesalahan dilakukan oleh sistem yang sudah terkomputerisasi ya. Jadi harus dibandingkan ya, manual dicek itu benar dan ketika dikomputerisasi juga benar. Nah berarti ini adalah sudah valid ya, sudah benar gitu. Terus juga yang lainnya ada mengenai daftar periksa ini atau checklist ya. Ini kita menggunakan teknik pengumpulan informasi dengan membuat checklist ya. Di situ nanti ada daftar listnya, lalu kita cek satu persatu ya, sehingga tidak ada yang tertinggal ya itu. Terus juga teknik konfirmasi ya, atau juga validasi ya. Contohnya kita melakukan verifikasi ya, atau pengujian ya itu ya. Terus juga ada data uji ya, data tes. Terus ketiga, kita menggunakan sebuah kasus dasar ya, atau kita menggunakan sebuah studi kasus ya, yang mana itu kita jadikan sebagai tujuan kita sebagai tim quality assurance untuk melakukan validasi ya itu. Artinya sama juga seperti satu kasus sampel ya itu ya, sebuah sampel kasus ya yang lalu dites ya, diuji. Terus selanjutnya itu kita melakukan sebuah konfirmasi ya ini. Nah, yang berkaitan dengan teknik evaluasi di sini adalah pertama melakukan penilaian ya. Nah, penilaian. Terus kedua, kita membuat sebuah pemodelan ya, simulasi, modeling di sini ya. Terus juga meminta saran ya kepada para ahli, misalkan ya, kepada para orang-orang yang berkompeten ya, kalau memang itu kita mengalami kesulitan ya ketika kita melakukan peninjauan, apakah ini sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh standar internasional atau standar ditetapkan oleh pemerintah ya. Biasanya kan ada juga yang meminta saran ya dari konsultan atau dari para ahli ya nih. Terus juga melakukan evaluasi dengan melakukan analisis kuantitatif ya, dengan menggunakan model matematik ya. Nah, ini analisis kuantitatif ya nih gitu. Nah, jadi jelas di sini ya, ketika kita berbicara mengenai ini ya, 3 segmen. Nah, dengan fungsi peninjauan jaminan kualitas ya, di sini adalah ranahnya ya dibagi 3 ya itu ya, dibagi 3 segmen ya. Pertama, mengumpulkan informasi ya tentang sistem yang akan ditinjau. Kedua, kita melakukan konfirmasi ya, validasi bahwa informasi yang dikumpulkan ada benar. Terus yang ketiga, kita melakukan evaluasi ya. 3 segmen itulah ya yang nanti dipecah-pecah lagi nih menjadi ini ya. Ini untuk mengumpulkan informasi kita bisa menggunakan teknik ya dengan mencari dokumentasi proyek. Nah, dengan melihat dokumentasi sistem, dengan melihat penemuan fakta ketika melakukan wawancara, dengan kita melakukan observasi, pemeriksaan, dan kita melihat daftar periksa atau checklist ya. Terus untuk teknik konfirmasi atau validasi, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan pengujian ya, verifikasi, menguji data ya, membuat sebuah studi kasus dasar sebagai konfirmasi atau memvalidasi ya. Terus kita melakukan sebuah konfirmasi. Nah, teknik untuk evaluasi ya, yang ada 4 ini, dengan melakukan penilaian,
ya, artinya penilaian dengan penilaian secara sederhana ya, dengan range antara 0 sampai 4 misalkan ya. Kalau 0 itu memang tidak dilaksanakan misalkan, kalau 1 ya itu masih dalam proses misalkan, 2 diagendakan, 3 misalkan dilakukan tapi tidak kontinu, 4 dilakukan secara kontinu. Nah itu kan penilaian ya, sehingga range-nya bisa kita ukur ya ini. Nah, begitu juga dengan pemodelannya kita melakukan simulasi ya itu. Nah, memang teknik evaluasi ini memang agak sedikit kompleks ya ini, apalagi dengan melakukan simulasi ya, pemodelan. Terus juga konsultan, artinya kita melakukan konsultasi dengan para ahli atau dengan konsultan yang memang expert ya di bidangnya ya. Terus juga kita melakukan analisis kuantitatif ya dengan menggunakan model matematik misalnya ya ini. Nah ini adalah beberapa teknik konfirmasi yang cukup sederhana ya. Namun nilai dari kepastian itu mempunyai waktu yang berharga ya. Jadi peninjau menggunakan berbagai praktik ya di sini, dengan menggunakan pengujian ya, uji data, kasus ya, studi kasus dasar, terus melakukan konfirmasi ya ini. Oke ya itu. Nah kalau kita lihat pengujian ini adalah ya, kalau kita lihat di sini ya, untuk apa poin pengujian ya, ini pengujian ya, ini adalah melakukan verifikasi ya, verifikasi bahwa ada sesuatu gitu ya. Ya artinya sesuatu yang berfungsi, atau kita menentukan hasilnya jika kondisi tertentu terjadi ya itu. Nah ini pengujian ya. Jadi kalau misalkan memang kita ingin melakukan pembuktian ya, apakah ini benar atau tidak, kita penasaran, lalu kita melakukan pengujian ya ini. Terus uji data. Nah uji data ini kita melakukan persiapan, kita menyiapkan sebuah transaksi yang mana dapat digunakan dalam sebuah pengujian ya itu. Nah itu ya, uji data ya nih. Jadi kita menggunakan sebuah data transaksi ya, yang mana ini digunakan untuk pengujian ya. Nah sedangkan untuk kasus dasar ya di sini ya, kita menyiapkan di sini satu set lengkap ya, satu set data lengkap pengujian ya, untuk digunakan dalam sebuah pengujian. Nah, jadi ada satu set data sampel ya, data lengkap di sini ya, yang nanti akan diuji. Nah sedangkan konfirmasi di sini ya ini ya, konfirmasi di sini adalah kita melakukan validasi ya, validasi dengan individu yang mengetahui apakah atau juga kondisi ya, atau peristiwa telah atau akan atau dapat terjadi gitu ya nih. Nah, berarti kita melakukan konfirmasi apakah ini memang benar-benar terjadi, apakah memang ini benar-benar ada atau tidak ya. Jadi ya oke. Ya terus kita lihat sini ya. Nah, ini berkaitan dengan teknik evaluasi ya. Yang seperti saya jelaskan tadi ya, teknik evaluasi ya, ada yang paling umum ya digunakan oleh para peninjau adalah kita masukkan ke dalam 4 kategori di sini ya. Kategori pertama ya itu berkaitan dengan penghakiman di sini atau judgment ya. Judgment atau penghakiman ini adalah tim quality assurance ya, tim peninjau itu menggunakan intuisi ya, menggunakan intuisi dan evaluasi untuk mencapai kesimpulan berdasarkan ya, dalam hal ini pada pengalaman, terus juga skill yang dia dapatkan ya ketika dia melakukan peninjauan ya gitu. Nah ini penting ya. Biasanya ya ketika kita melakukan peninjauan ya, melakukan review ya
terhadap sebuah sistem aplikasi yang akan kita tinjau, terkadang kita melakukan sebuah keputusan ya berdasarkan pengalaman yang kita dapatkan selama ini ya. Nah, ini penghakiman ya. Contohnya ya, misalkan ketika kita menemukan sebuah temuan yang berkaitan dengan input data ya, yang mana input data itu memang dilihat secara secara harian gitu ya, input secara harian itu memang hasil dari totalnya benar ya itu. Nah, karena berdasarkan pengalaman yang kita dapatkan bahwa total transaksi dihitung dengan harian ya, ketika ditotal dengan bulanan itu harus disinkronisasikan, harus sama misalkan ya, itu ya, itu karena ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Karena pengalaman ini adalah ilmu pengetahuan yang memang tidak bisa didapatkan secara cepat. Nah, itu butuh proses selama kita melakukan pekerjaannya, tugas sesuai dengan fungsinya ya itu. Nah, dengan pengalaman mungkin dia bisa mempunyai intuisi ya untuk membuat sebuah penghakiman dan keputusan dan adjustment ya terhadap sebuah temuan-temuan yang kita dapatkan ya, sehingga kita bisa membuat sebuah keputusan bahwa ada sebuah temuan yang mana ini harus dicek ya, harus dilakukan pengujian misalkan ya itu. Nah, itu kan intuisi ya. Nah, itu memang tidak dimiliki oleh semua orang ya, dan itu dimiliki ketika dia berproses, ketika dia berjalan dari pengalaman yang didapatkan selama dia menjadi seorang quality assurance ya itu, selama puluhan tahun misalkan. Berarti kan dia punya pengalaman yang memang bisa didapatkan, dan itu sebagai bekal dia ketika dia melakukan sebuah tugasnya ya itu. Oke ya. Nah, begitu juga dengan simulasi ya, pemodelan ya, di sini. Simulasi pemodelan ini ya, ini adalah membangun sebuah sistem atau peristiwa ya dengan menggunakan model matematis ya untuk mempelajari terlebih dahulu kemungkinan dari hasilnya ya itu. Jadi dia melakukan simulasi pemodelan ya itu. Nah, itu misalkan ketika kita contoh ketika kita melakukan simulasi ya bagaimana untuk ya mencegah ya agar ketika terjadi kebakaran, karyawan bisa melakukan antisipasi ya dengan melakukan sebuah tindakan agar kebakaran itu tidak bisa meluas ke semua ruangan. Nah, makanya untuk antisipasi kan dia melakukan simulasi ya, dibuatlah simulasi sehingga dia bisa mempersiapkan diri ya, ketika ada kebakaran dia sudah siapkan ya sudah siapkan sehingga tidak terjadi sebuah kejadian yang lebih besar lagi ya itu. Nah, itu simulasi pemodelan ya itu. Terus juga konsultan ya atau saran ya, di sini ya ini berkaitan dengan menggunakan penilaian dari pendapat atau pengalaman para ahli ya itu ya dalam bidang yang kita tangani gitu ya. Misalkan kita mengalami kesulitan ketika kita akan melakukan tinjauan yang mana kita masih ragu ya dari sisi yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan keterkaitan dengan pemerintah ya. Misalkan pemerintah menerapkan sebuah undang-undang yang mana perusahaan harus menerapkan ya sebuah standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana kita belum ahli ya, artinya kita belum mengetahui hal tersebut, maka kita bisa meminta pendapat dari para ahli ya
Itu juga berkaitan dengan analisis ya kuantitatif ya ini. Nah ini biasa menggunakan model matematik ya untuk membantu dalam mencapai penilaian ya, dengan memberikan penilaian bobot atau skor ya pada kriteria yang termasuk dalam pengambilan sebuah keputusan ya. Itu dia menggunakan bobot ya, bobot nilai skor ya ini. Jadi ketika melakukan analisis ya, dan dia menggunakan bobot ya, ketika ditinjau berapa nih poin nilainya nih. Ternyata dia melakukan backup tapi tidak continue, misalkan poinnya misalkan 2, paling tinggi misalkan 4 ya gitu. Nah itu analisis kuantitatif. Nah, jadi setiap yang akan dia review, yang akan dia tinjau itu mempunyai sebuah nilai kuantitatif ya, sehingga itu bisa diukur ya sampai sejauh mana kualitas ya sistem informasi yang sudah dijalankan oleh perusahaan ya itu. Oke ya, jadi memang ini adalah salah satu bagian-bagian yang umum ya, jadi tidak dimaksud untuk harus benar-benar komprehensif ya, melainkan di dalam merupakan mewakili pendekatan yang digunakan oleh quality assurance ya dalam menjalankan fungsinya sebagai peninjau ya, sehingga peninjau quality assurance ya dalam hal ini adalah QA atau tim penjaminan mutu ya, dapat mempelajari praktik dan teknik tambahan ya ketika dia melakukan tinjauan atau kunjungan ya gitu. Nah sekarang kita lihat teknik penerapannya ya. Nah ini ya contoh teknik penerapannya, kita bisa lihat di sini dalam sebuah tabel ya. Ini adalah poin tinjauan QA ya, atau teknik tinjauan dengan menggunakan metrik gitu ya. Artinya dengan menggunakan metrik ini kita bisa membaca petanya gitu ya. Nah kalau kita ini kan poin tinjauan QA ya, ada 12 nih yang ditinjau nih ya. Poin-poinnya adalah fase tengah keputusan atau fase mid justification ya. Di sesi sebelumnya kita pernah bahas tuh ya, mid justification ini berkaitan dengan awal dari sebuah keputusan ketika kita ingin memulai sebuah tinjauan ya ini. Terus juga fase akhir dari sebuah keputusan ya, keputusan apa yang harus kita ambil nanti ya ini itu. Terus fase solusi sistem bisnis, seleksi peralatan dan peralatan komputer ya, berkaitan dengan desain sistem komputer ya. Nah di sini adalah teknik untuk meninjau ya gitu ya. Jadi yang dicentang ini adalah yang memang disarankan ya itu ya. Misalkan kita ingin melakukan berkaitan dengan seleksi peralatan di komputer. Nah berarti kita menggunakan teknik sistem dokumentasi ya, dokumentasi sistem ya. Ya kita harus melakukan teknik meninjau ya di sini ya, meninjau untuk menemukan fakta gitu, atau dengan melakukan wawancara ya itu. Nah karena kita lihat ini kan dicentang ya nih ya, ini kita melakukan dokumentasi sistem ya, melihat dokumentasi sistemnya ya. Terus kita melakukan wawancara ya untuk menemukan fakta gitu ya ini. Terus juga kita menggunakan teknik daftar periksa ya, menggunakan checklist ya ini. Nah ini ya. Nah begitu juga ketika kita ingin meninjau yang kaitannya dengan coding ya, program coding dan testing. Berarti teknik meninjaunya kita menggunakan dokumentasi sistemnya. Kita lihat dokumentasi sistemnya ya, terus kita observasi ya, kita selidiki ya aplikasinya ya. Terus kita lihat menggunakan daftar periksa ya, menggunakan checklist ya, agar ini bisa lebih terstruktur ya ini. Itu ya. Tapi itu juga dengan poin-poin yang lainnya ya itu. Ya ada 12 nih ya. Itu. Terus yang selanjutnya ya berkaitan dengan kemampuan yang diperlukan untuk teknik meninjau oleh quality assurance ya ini. Di sini ada 8 yang ada 8
umum dari sebuah sistem. Kemampuan dalam sebuah sistem desain komputer ya, kemampuan dalam hardware komputer, software ya, di software komputer, programming ya, server. Nah ini ya, komputer server ya, ini pusat komputer itu server. Terus ya pengalaman bisnis ya secara umum ya. Nah ini adalah 8 kemampuan ya ketika melakukan peninjauannya. Teknik peninjauan ya. Nah ini adalah poinnya ya, poin-poinnya ya. Jadi ketika poin tinjauannya berkaitan dengan fase ini udah ya tadi, ini oh ini sama ya, ini ya, oke udah ya tadi ya. Nah kaitannya dengan teknik jaminan kualitas ya, jadi bagian ini adalah merupakan menjelaskan, nanti akan dijelaskan ada 13 teknik quality assurance. Jadi setiap tulisan atau setiap uraian ini berisi ikhtisar ya, atau uraian singkat ya, yang kemudian dideskripsikan ya secara rinci, dan juga ada contohnya ya situ. Oke ya, misalkan berkaitan dengan teknik tinjauan dokumentasi proyek ya, ini yang berkaitan dengan teknik peninjauan dokumentasi proyek ya. Kalau kita lihat, salah satu sumber utama informasi adalah dokumentasi ya, yang mana itu digunakan dalam mengelola proyek. Semakin formal dokumentasi, semakin berguna di sini ya untuk quality assurance ya. Ini kalau lihat dari deskripsinya di sini, dokumen proyek ini memberikan informasi ya kepada peninjau ya tentang anggaran, terus juga jadwal, terus juga berkaitan dengan penugasan personel, keputusan teknis, hubungan pengguna, ya rencana implementasi proyek ya, terus juga organisasi dari struktur tim proyek, serta status dari implementasi proyek tersebut ya. Nah dokumentasi proyek ini haruslah dipelajari ya secara intensif ya selama setiap tinjauan, karena penekanannya ini khusus ya, jadi harus ditempatkan pada status pelaksanaan proyek ya. Nah, karena banyak pemimpin proyek di sini tidak mengkonsolidasikan dokumentasi proyek. Nah ini perlu ya bagi peninjau untuk meminta beberapa bagian tertentu ya dari informasi yang ingin didapatkan ya ini. Nah ini adalah keterampilannya yang harus dimiliki ya untuk menerapkan teknik dokumentasi sistem ya. Jadi apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh timnya, tim quality assurance ya. Pertama, kalau di sini pengetahuan mengenai manajemen proyek ya, berarti tidak masuk sini ya. Nah ini tidak di luar gitu ya. Terus juga desain sistem ini dia butuhkan keterampilan lanjutan ya itu. Nah, terus juga berkaitan dengan sistem komputer, desain sistem umumnya ya, berarti membutuhkan sebuah keterampilan lanjutan ya. Nah berkaitan dengan hardware, software ya, berarti ini perlu keahlian juga ya, perlu keahlian yang memang keahlian dasar sini. Nah kalau programming ya ini belum dibutuhkan ya, NA nih ya, not acceptable di sini ya. Terus juga server juga belum ya. Nah pengalaman bisnis ini dibutuhkan. Jadi ini adalah sebuah keterampilan yang dibutuhkan untuk menerapkan teknik dokumentasi sistem ya ini. Terus teknik wawancara ya, kalau kita lihat di sini ya, teknik wawancara ini adalah sebuah penemuan fakta yang melalui wawancara, yang mana ini akan memberikan informasi mentah gitu ya kepada peninjau. Dan data yang dikumpulkan melalui fakta temuan haruslah tunduk pada evaluasi dan analisis lebih lanjut ya ini. Nah ini adalah tabel atau gambar yang menjelaskan bahwa keterampilan yang dibutuhkan untuk menetapkan
umum juga sama, desain sistem komputer juga sama. Nah, untuk hardware, software programming ini masih belum dibutuhkan, dia masih di luar ya. Sedangkan berkaitan dengan server ya itu, terus juga pengalaman bisnis ini dibutuhkan keterampilannya ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan teknik pengamatan ya, pemeriksaan ya. Jadi kalau kita lihat sebuah peta atau gambaran yang dikatakan bernilai ya 10.000 kata. Nah, hal ini sering benar dalam kasus resensi untuk mengamati atau memeriksa beberapa peristiwa atau kondisi penting untuk sistem aplikasi ya. Ini artinya apa? Ketika kita melakukan pengamatan ya atau pemeriksaan, maka ini melibatkan penyaksian ya atau pengamatan peristiwa seperti yang terjadi ya, seperti itu setelah terjadi, atau memeriksa dokumen atau bukti fisik lainnya. Nah, ini tidak perlu proses yang memakan waktu sebenarnya, dan ini telah terbukti jauh lebih informatif daripada penjelasan verbal ya atau dari suatu proses. Nah, ini kita perlu adanya pengamatan ya, pemeriksaan. Oke ya. Nah, keterampilan yang harus dia miliki ya untuk menerapkan teknik observasi ya, wawancara di sini. Pertama, dia membutuhkan keterampilan manajemen proyek ya. Dia membutuhkan keterampilan, dia paham akan desain sistem secara umum, dia paham yang berkaitan dengan sistem komputer, dia paham mengenai hardware komputer, software komputer, programming, pusat komputer atau server ya, terus ada punya pengalaman bisnis ya secara umum ya. Nah, ini jadi catatannya nih, membutuhkan keterampilan ini tidak harus semua ya, jadi minimal bisa sekitar 4 keterampilan yang dibutuhkan di sini ya, itu tergantung dari studi kasusnya ya ini. Nah, kalau berkaitan dengan checklist ya, teknik tinjauan checklist, ini adalah yang paling umum ya, yang digunakan pada sebuah teknik peninjauan. Biasanya IT akan memberikan peninjau pendekatan yang terorganisir. Nah, kalau dengan checklist itu kan dia terorganisir ya, terorganisirnya karena sudah diberikan sebuah daftar list gitu ya, misalkan cek nomor 1, cek nomor 2, nomor 3 cek ini ya, nomor 4 ini, nah sesuai urutan. Nah, dengan melakukan hal-hal ini, maka ini bisa dicegah ya, hingga ini tidak bisa terlewati karena berurut. Habis 1, kedua dia cek ini ya, kedua, ketiga ya, terus ketiga lalu keempat ya. Nah, ini namanya checklist ya. Ya, ketika kita mengamati atau meninjau sebuah sistem aplikasi untuk nomor 1, dan ketika sudah dicek, oh oke, ternyata ini memang benar, cek sudah. Terus nomor 2, oh ada masalah, ini sudah dicek ada masalah, maka buatlah catatan di sini ya, sebuah pertanyaan ini yang harus ditindaklanjuti. Terus ini oke, nomor 3, oke, dicek selesai, tidak ada masalah. Terus nomor 4 ya, sudah dicek, ternyata ini perlu ditinjau kembali ya misalkan ya. Nah itu checklist. Jadi semua yang akan kita tinjau ini tidak terlewat karena berdasarkan daftar list, maka disebut dengan checklist ya ini. Nah, ini adalah contoh ya, ketika kita melakukan rutinitas validasi ya, apakah aturan pengeditan telah ditentukan ya untuk misalkan format, bidang, dan konten ya, data, deskripsi, elemen misalkan, hubungan antar bidang misalkan, hubungan antar rekaman misalkan, urutan, duplikat, kontrol, rekonsiliasi misalkan. Terus yang kedua misalkan berkaitan apakah kriteria penolakan yang berkaitan dengan input data telah ditunjukkan untuk setiap jenis kesalahan situasi ya, misalkan di sini ada pesan peringatan ya tetapi transaksi diterima misalkan. Terus penggunaan nilai default misalkan ya. Terus penolakan langsung terhadap catatan dalam set transaksi misalkan. Terus juga penolakan seluruh transaksi, terus penolakan transaksi bad, dan seterusnya ya. Nah, ini berdasarkan urutannya. Oke ya, itu
Apakah teknik dari validasi berikut ini ya, jadi bisa disertakan dalam spesifikasi ya. Pertama, validasi seluruh transaksi sebelum pemrosesan apapun ya. Artinya dia akan melakukan validasi seluruh transaksi ya sebelum pemrosesan apapun gitu ya. Gitu. Terus juga validasi untuk melanjutkan ini terlepas dari jumlah kesalahan ya pada transaksi kecuali terjadi pembatalan proses ya. Terus juga menyediakan informasi ya mengenai kesalahan sehingga pengguna dapat mengidentifikasi sumber dan menentukan penyebabnya yaitu. Jadi diberikan informasi itu ya kesalahannya di mana sehingga pengguna bisa mengidentifikasi penyebab kesalahannya ya itu. Nah ini daftar checklist keterampilan yang harus dimiliki ya oleh quality assurance ketika dia melakukan checklist dengan menggunakan teknik checklist ya, daftar periksa ya. Ini yang pertama, dia harus ini ya mempunyai atau membutuhkan keterampilan berkaitan dengan manajemen proyek, desain sistem komputer, hardware, software, programming, server, pengalaman bisnis secara umum. Ini semua ada, tapi di sini tidak semuanya ya sekitar 4 keterampilan dibutuhkan ya, bervariasi ya tergantung pada kebutuhannya ya ini. Oke ya, itu untuk bagian pertama ya yang berkaitan dengan teknik tinjauan jaminan kualitas. Sampai ketemu lagi di sesi 14 untuk bagian kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.